Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bersama saya Iha Solihat SPD, CGP Angkatan 9 dari SDN 1 Cianting Utara, Kabupaten Purwakarta. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama yaitu CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP mampu membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang digunakan, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau masyarakat. Poin-poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan yang pertama yaitu mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang kedua, kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran kreatif mereka. Selanjutnya, berkebinekaan global. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan melatih murid-murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka, terbiasa untuk melihat perbedaan dan menghargai beragam perspektif. Prakarsa perubahan yang akan diwujudkan yaitu menumbuh kembangkan keterampilan bekerja sama dengan keterlibatan murid melalui program Dokcil, dokter kecil di UPTD SDN 1 Cianting Utara. Tahapan B yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan bekerja sama murid sekaligus mendorong keterlibatan aktivitas murid dalam kegiatan Dokcil tersebut, yaitu dengan cara berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang bagaimana cara meningkatkan minat murid terhadap kegiatan Dokcil sehingga murid dapat aktif dalam kegiatan Dokcil ini, kemudian merasakan manfaatnya serta meningkatkan keterampilannya. Kemudian rencana untuk melibatkannya yaitu dengan melakukan diskusi dengan murid kelas 4A untuk menguatkan ide di tahap awal. Untuk asetnya yaitu ada modal manusia yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Kemudian ini adalah dokumentasi dari kegiatan tahapan B buat pertanyaan. Bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid 4A, program Dokcil ini disosialisasikan. Kemudian untuk refleksi 4P dari tahapan buat pertanyaan, yang pertama yaitu refleksi peristiwa. Tahapan buat pertanyaan ini yang melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan teman sejawat untuk membicarakan tentang bagaimana cara meningkatkan minat murid terhadap kegiatan program Dokcil agar murid terlibat aktif, bekerja sama, meningkatkan keterampilannya. Kemudian yang kedua yaitu perasaan. Saya merasa bersemangat untuk menjalankan program ini karena sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid kelas 4A. Dengan demikian membuat saya merasa optimis untuk menjalankan program ini di SDN 1 Cianting Utara. Kemudian yang ketiga itu penerapan. Hasil diskusi dalam tahapan buat pertanyaan akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tahapan selanjutnya. Berbagai ide dan masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat akan dipertimbangkan dalam rangka penguatan ide program Dokcil ini.
Tahapan bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang menarik minat murid dalam kegiatan ini, yaitu dengan cara melakukan kegiatan observasi terhadap murid. Rencana untuk melibatkannya yaitu melaksanakan kegiatan curah pendapat dengan murid kelas 4A tentang hal yang menarik dalam kegiatan dokcil ini bagi mereka. Modal manusianya yaitu kepala sekolah dan rekan guru serta murid. Modal fisiknya yaitu ruangan kelas 4A. Modal sosialnya yaitu komunikasi dan kedekatan dengan murid serta modal politiknya yaitu kebijakan sekolah. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan pada tahapan A ambil pelajaran. Di sini terlihat ada foto anak-anak yang termasuk peserta dokcil ini, kemudian ada foto pembimbingan bersama dokcil. Nah, foto yang kedua dokumentasi yaitu ini sama ya, pembimbingan terhadap murid yang termasuk ke dalam ekskul dokcil ini. Untuk refleksi 4P-nya dalam ambil pelajaran, yang pertama itu peristiwa. Pada tahapan ambil pelajaran ini, saya melakukan pembimbingan terhadap murid yang mengikuti program dokcil. Pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis, dilakukan setiap pulang sekolah. Kami senantiasa berdiskusi demi kemajuan program dokcil ini yang berpihak kepada murid. Yang kedua yaitu perasaan. Pada tahapan ini saya merasa senang karena dengan melakukan observasi pembimbing menjadi tahu begitu antusiasnya murid terhadap program dokcil ini. Yang ketiga itu pembelajaran. Pada tahapan ini ketika kita menggunakan pendekatan berbasis aset, maka kita akan menemukan hal-hal positif dari yang ada, juga dapat menemukan kekuatan dan dapat merancang pemanfaatan aset tersebut. Keterlibatan murid dalam aktivitas ini akan menumbuhkan rasa percaya diri pada murid dengan program dokter kecil ini. Yang keempat yaitu penerapan ke depan. Hasil dari kegiatan dalam tahap ambil pelajaran ini akan dimanfaatkan dalam penguatan ide program dokter kecil. Banyak hal positif yang sudah dilaksanakan dalam program dokter kecil ini. Banyak hal-hal yang disukai murid ditemukan dalam program ini. Rupanya dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.